dikarenakan wilayah Kabupaten Wonogiri ini berupa pegunungan, maka tanah longsor ini menjadi satu tantangan yang cukup luar biasa ketika seperti musim ini hidrometeorologi cukup tinggi. Kecamatan Paranggupito yang dahulu ini menjadi satu kecamatan ketika musim kemarau tiba ini langganan. Pasti kesulitan air. Saat ini dengan upaya penanganan permanen dari pemerintah Kabupaten Wonogiri, ini alhamdulillah saat ini di Kecamatan Paranggupito sudah lulus dari masalah kekeringan. Karena kondisi kebakaran ini mengganggu kehidupan dan penghidupan dari pedagang. Betul. Kondisi ekonomi sangat terganggu sehingga ini juga kemarin ditetapkan menjadi tanggap darurat bencana oleh Pak Bupati. Semua itu. Pandemi COVID-19 memberikan satu pembelajaran bagi kita bagaimana dibutuhkannya upaya kolaborasi dan sinergisitas dari tingkat masyarakat paling bawah. Bahkan sampai ke tingkat keluarga. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, masih dengan saya Om Yosia. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Apa itu? Nah, biasanya yang akan kita bicarakan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi kita harus persiapan. Apakah itu? Adalah bencana. Gitu ya. Semua orang pasti akan nggak mau kena bencana, tapi kita juga nggak bisa menghindari bencana kalau itu terjadi di tempat kita. Nah, kita akan ngobrol dengan seorang yang luar biasa banget. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Siapakah beliau? Kita langsung kenalan aja yuk. Oke. Selamat siang Pak, gimana kabarnya? Selamat siang Mas Yosia. Oke. Nah, selamat datang di channel Culik Pak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak terkait tadi topik yang saya sampaikan tadi ya, terkait dengan bencana, mungkin Bapak bisa mengenalkan diri dulu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Fuad Wahyu Pratama. Oke. Jadi kami di Kabupaten Wonogiri ini mendapatkan amanah tugas dari Bapak Bupati Wonogiri sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri per 1 Januari 2025 kemarin. Artinya kita sudah kurang lebih 1 tahun di BPBD Kabupaten Wonogiri ini Mas. Jadi sebelum di BPBD ini kami bertugas di Kecamatan Giriwoyo. Giriwoyo. Di Kecamatan Giriwoyo, kita juga di sana ada pengalaman mendampingi warga masyarakat Giriwoyo ketika ada kejadian bencana kita harus seperti apa. Pengalaman kewilayahan ini juga menjadi satu pembelajaran yang berharga ketika kami mendapatkan tugas di BPBD Kabupaten Wonogiri. Wah, luar biasa banget ya. Nah, berarti dulu sebelum di Kepala BPD di Kecamatan Giriwoyo dulu jenengan gitu. Sekarang kita ngobrol-ngobrol terkait dengan ruang lingkup Pak. Kalau banyakan kan orang tahu bencana, BPBD, ada TNI, ada Polri, ada apalagi PMI. Nah sebenarnya ruang lingkup yang dinaungi BPBD itu apa saja sih Pak? Siap. Matur suwun. Jadi untuk ruang lingkup yang dinaungi di BPBD Kabupaten Wonogiri ini adalah upaya penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Wonogiri. Jadi bagaimana mewujudkan warga masyarakat Wonogiri ini menjadi warga masyarakat yang tangguh bencana. Bencana. Terkait dengan ini, maka dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 ini juga mengatur bahwa bencana ini bukan hanya urusan dari pemerintah saja. Dalam Undang-Undang 24 2007 ini kita mengenal adanya istilah pentahelix Mas. Pentahelix. Jadi siapa saja yang memiliki kewajiban dalam upaya penanggulangan bencana ini, ini harus ada sinergi lintas sektor. Pentahelix sendiri ini ada unsur pemerintah. Dalamnya ada pemerintah, kemudian ada TNI, Polri. Ini berkewajiban untuk mengkoordinasikan unsur-unsur yang lain dalam upaya penanggulangan bencana. Kemudian di situ juga ada unsur dunia usaha.
Ini dunia usaha juga memiliki suatu kewajiban sosial, bagaimana bisa memudahkan ataupun meringankan beban warga masyarakat yang membutuhkan ketika terjadi kondisi bencana. Oke. Kemudian di situ juga ada unsur akademisi. Akademisi Nah, ini juga akademisi ya. ini memberikan pendampingan, kemudian kajian-kajian ketika suatu wilayah ada kondisi bencana melalui keilmuannya. Ini ada satu kajian pendampingan, termasuk bagaimana ketika terjadi bencana bisa bangkit lebih cepat untuk mengatasi bencana tersebut. Iya. Dan juga ada unsur media. Ini media ini bertugas memberikan informasi aktual dan faktual terkait dengan kondisi kebencanaan, termasuk juga informasi untuk kesiapsiagaan. Ini yang bisa dimonitor oleh warga masyarakat supaya masyarakat bisa lebih siap. Dan mungkin ketika terjadi suatu kondisi darurat, masyarakat tidak mudah terprovokasi berita-berita yang sifatnya hoax. Betul. Nah, ini fungsi media. Kemudian ada juga yang paling akhir ini adalah masyarakat. Masyarakat ini dalam Undang-Undang 24 2007, masyarakat bukan hanya sebagai objek dari bencana. Tapi bagaimana masyarakat ini juga memiliki tanggung jawab yang sama. Warga masyarakat juga memiliki satu tanggung jawab sebagai subjek dalam upaya penanggulangan bencana. Makanya di masyarakat ini ada istilah nanti masyarakat bisa berpartisipasi dalam upaya pada saat sebelum terjadi bencana, kemudian pada saat terjadinya bencana, sebelum, pada saat terjadi bencana, dan sesudah, karena menjadi objek penanggulangan bencana ini. Oh Nah, gitu, oke. Jadi, Banyak sekali ternyata Iya. kegiatannya ya Pak ya. Oke, kalau kita ngomong soal bencana Pak, kalau yang kita tahu kan bencana itu kan bencana alam gitu ya, kalau orang awam lah. Sebenarnya yang menjadi kategori bencana itu apa saja sih Pak? Apa kayak misalnya sekarang ini kan ada isu di internasional ya, kita ngomong sudah mulai ada konflik antara Amerika dengan Rusia dan lain sebagainya, di Venezuela juga ada masalah dan lain sebagainya. Kalau di BPBD sendiri yang menjadi kayak perang itu termasuk kategori bencana atau enggak ya Pak ya? Ya, baik, kalau kita mau berbicara lebih jauh terkait dengan bencana ini mungkin bisa kita refresh terkait dengan definisi bencana terlebih dahulu. Oke, siap. Menurut Undang-Undang 24 2007 tersebut tentang penanggulangan bencana, bencana ini adalah suatu peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang bisa disebabkan oleh faktor alam, kemudian faktor non alam, juga bisa disebabkan oleh faktor manusia, yang dalam rangkaian peristiwanya ini bisa menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kehidupan itu artinya bisa menimbulkan korban jiwa, orang yang terluka. Kemudian kalau untuk penghidupan berarti untuk sarana memenuhi kehidupan sehari-harinya terganggu, untuk kondisi ekonomi juga terganggu. Kemudian alat misalkan memiliki usahanya terganggu, ini menimbulkan kerugian sehingga ini bisa masuk dalam kriteria bencana. Oh gitu. Kalau saya baca di webnya di PBBD sendiri kan kemarin tahun 2025 itu sampai kalau dinominalkan tuh sampai 3,3 miliar kalau nggak salah ya Pak ya. Oke, itu berarti termasuk itu semua ya Pak ya? Mas. Oke. Terus kalau untuk ini Pak, kalau untuk masyarakat sendiri, kalau di Wonogiri itu kan kompleks ya. Jadi gunung juga ada, kemudian juga sungai atau waduk juga ada dan lain sebagainya. Kalau di tempat Wonogiri sendiri, bencana yang paling banyak terjadi apa Pak? Ya, kalau untuk hazard ataupun tantangan bencana di Kabupaten Wonogiri ini, kita ada kajian risiko bencana. Jadi di Kabupaten Wonogiri ini ada beberapa potensi, Mas. Yang pertama, dikarenakan wilayah Kabupaten Wonogiri ini berupa pegunungan, kemudian ada daerah banyak yang masyarakat bertempat tinggal di daerah lereng, maka tanah longsor ini menjadi satu tantangan yang cukup luar biasa ketika seperti musim ini hidrometeorologi cukup tinggi, maka tanah longsor menjadi tantangan utama. Kemudian yang selanjutnya kita juga memiliki tantangan terkait dengan angin topan, angin ribut, angin puting beliung. Ini banyak mendominasi di tempat kedua kejadian kita Kabupaten Wonogiri. Kemudian kita juga memiliki potensi terkait dengan kekeringan. Walaupun upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengatasi kekeringan ini sudah sangat luar biasa, Kecamatan Paranggupito yang dahulu ini menjadi satu kecamatan ketika musim kemarau tiba, ini
Langganan. pasti kesulitan air. Iya, Saat betul. ini dengan upaya penanganan permanen dari pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pak Bupati dan perangkatnya, ini alhamdulillah saat ini di Kecamatan Paranggupito sudah lulus dari masalah kekeringan. Walaupun memang ada 1-2 yang mungkin masih membutuhkan. Oke. Kemudian di Kecamatan Pracimantoro juga demikian. Ketika musim kemarau tiba panjang, ini banyak yang membutuhkan. Tapi saat ini di Kecamatan Pracimantoro juga sebagian besar wilayahnya sudah terpenuhi pemenuhan secara permanen terkait dengan kekeringan ini. Tapi memang masih ada beberapa wilayah di Giriwoyo, Giritontro, karena di daerahnya ini sumber sulit didapatkan sehingga ketika musim kemarau ini masih menjadi satu kerawanan yang cukup tinggi terkait dengan kekeringan. Kemudian kita juga ada juga Mas, Kabupaten Wonogiri ini menjadi salah satu kabupaten yang memang ada patahan-patahan tektonik yang ada di sekitar Kabupaten Wonogiri. Dan juga kita juga ada di sekitar daerah lempeng tektonik ini yang menjadikan bukan hanya di Kabupaten Wonogiri, di seluruh Indonesia ini juga memiliki kerawanan terkait dengan potensi bencana gempa bumi, ataupun megatrust yang mungkin setiap saat bisa terjadi. Kemudian ada juga karena kita memiliki wilayah pantai di Kecamatan Paranggupito, maka bencana berupa tsunami ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai bersama-sama. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya karena kita kan juga di Wonogiri itu kan ada gunung juga ada, pantai juga ada, ternyata longsor juga ada, kekeringan juga ada. Berarti kompleks banget ya Pak ya. Kompleks di Nah, terus peran dari BPBD sendiri ya untuk menangani itu semua gimana? Pasti kan ada petanya gitu atau gimana Pak ya? Iya, Mas. Jadi untuk kerawanan ini memang ada kajian risiko bencana, kemudian ada peta kerawanan. Ini juga kami sampaikan informasi kepada pemirsa bahwa saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini memiliki satu aplikasi yang bisa diakses oleh semua warga masyarakat, yaitu aplikasi Inaris Personal. Bisa diunduh melalui Play Store. Nanti bisa dimanfaatkan dan kita bisa mengetahui di Kabupaten Wonogiri ini kerawanannya apa saja. Jadi di daerah lereng-lereng kerawanan longsor ada ini nanti ada notifikasinya sendiri seperti itu. Oh gitu. Jadi di situ nanti sudah ada kriterianya ini bencana di daerah situ apa saja yang terjadi gitu ya Pak ya? Mas. Oke. Wah itu sangat membantu sekali ya. Jadi karena kalau kita di masyarakat awam ya, kita tahunya kan bencana ya paling tanah longsor, kemudian banjir seperti itu. Ternyata kompleks banget juga ya terkait dengan bencana ya. Oke. Nah, dalam perjalanannya Pak, kalau kita melihat kan di BPBD sendiri kan dituntut untuk bisa menanggulangi bencana. Nah, selama Bapak masih menjabat ini, bencana yang sudah paling susah untuk ditangani atau paling tantangannya tinggi itu yang di mana Pak? Kalau menurut jenengan sendiri? Jadi setiap bencana pasti ada tantangannya masing-masing. Siap. Nah, tapi memang kalau di Kabupaten Wonogiri yang menjadi salah satu tantangan ini memang terkait dengan bencana longsor. Ya. Memang longsor ini hampir di beberapa ketika terjadi hujan lebat dengan durasi yang cukup lama. Betul. Ini ada beberapa laporan warga masyarakat terdampak tanah longsor. Kemudian ada juga kemarin tahun 2025 ini menjadi satu tahun yang cukup luar biasa karena di Kabupaten Wonogiri juga terjadi kebakaran pasar kota Wonogiri. Oh ya betul. Nah, kebakaran pasar kota Wonogiri ini yang kemarin ini merupakan salah satu tantangan karena memang karena kondisi kebakaran ini mengganggu kehidupan dan penghidupan dari pedagang. Oh iya betul. Kondisi ekonomi sangat terganggu sehingga ini juga kemarin ditetapkan menjadi tanggap darurat bencana oleh Pak Bupati. Jadi dengan pengeluaran status tanggap darurat ini memberikan akses kemudahan untuk penanganannya, termasuk juga pengalokasian anggaran dari belanja tidak terduga dari pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi bersama-sama untuk membangun pasar darurat, kemudian mengantisipasi dampak-dampak sosial yang mungkin terjadi. Betul, karena kalau memang di pasar kemarin kan di tengah kota juga dan banyak sekali dampaknya, makanya tadi masuk ke bencana tadi ya, gitu. Oke, berarti itu yang paling berat gitu ya Pak ya, penanganannya ya. Nah setelah afternya sendiri Pak, kalau tadi kan dijelaskan bencana itu ada
sebelum, kemudian pada waktu dan sesudahnya. Iya. Nah, sesudah ini kalau saya lihat mulai dibikin pasar-pasar di pinggir-pinggir jalan gitu ya Pak ya. Itu berarti salah satu tindakan untuk mengatasi masalah itu ya Pak ya? Gitu. Iya. Jadi kalau untuk untuk pencegahan ataupun upaya penanganan kejadian kebakaran ini memang dikarenakan bagaimanapun juga untuk aktivitas jual beli pedagang Iya. ini memang harus diberikan ruang. Oke. Karena ini upaya pemerintah adalah untuk membangun pasar-pasar darurat ya, dikarenakan kebutuhan lokasi untuk kios pasar darurat ini Iya. mungkin melebihi kapasitas dari tempat yang ada. Memang Iya, betul. mau tidak mau dengan sangat terpaksa juga mengambil beberapa Ruas jalan. Tapi ini Oke. menjadi ruang dari dinas perdagangan. Oh, dari gitu. Dinas pasar. Karena memang apa ya, kalau nggak diberikan seperti itu kan kasihan juga ya pedagangnya, Iya. karena dia pasti ekonomi juga akan berhenti dan ekonomi Iya. di Wonogiri juga berhenti gitu. Nah, pada waktu penanganan bencana Pak, pada waktu penanganan bencana itu kan masyarakat biasanya sudah panik ya Pak ya. Iya. Nah, terus dari Bapak sendiri ini gimana caranya bisa mengambil keputusan atau bisa mengordinasi sehingga penanganannya bisa cepat dan bisa cepat selesai Pak? Iya. Kalau strategi yang Bapak lakukan sendiri seperti apa Pak? Oh iya. Jadi kalau strategi itu ada namanya kepemimpinan pada saat krisis yang seperti Oke, itu. Jadi iya. di situasi seperti itu memang kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan. Iya, betul Tapi yang sekali. menjadi salah satu prinsip kami ketika dalam kondisi darurat ini adalah memastikan supaya tidak jatuh korban jiwa yang seperti itu. Oke, Yang pertama. berarti yang pertama adalah Pasti jangan ada korban jangan jiwa sampai gitu ya. ada korban jiwa terlebih dahulu. Oke. Jadi bagaimana upaya kesempatan pertama, ada namanya itu golden period, Oke, ada iya. istilahnya waktu yang sangat strategis supaya tingkat fatalitas dari bencana ini bisa diminimalkan dampaknya. Iya. Kita bisa mengambil keputusan, kita amankan dulu orang-orang di sekitar. Betul. Kemudian kita juga ada pandangan beberapa ahli-ahli yang di bidangnya yang memberikan masukan-masukan. Nanti kita mengambil keputusan yang paling strategis untuk meminimalkan dampak yang terjadi pada saat terjadi Pas saat- Oke. bencana tersebut. Oke, luar biasa banget ya, karena kalau di BPBD sih dituntut nggak boleh panik gitu ya Pak ya. Karena masyarakat sudah panik, kalau ikut panik juga nih jadi keputusan yang diambil jadi nggak strategis gitu ya Pak ya. Oke, kalau untuk syarat sih Pak, syarat untuk menjadi seorang yang mungkin tadi di awal sempat disampaikan terkait dengan desa yang tanggap bencana ya Pak. Desa apa sih Pak? Desa tangguh bencana. Oh, desa tangguh bencana sendiri itu berarti memang sudah diedukasi, diberikan informasi cara menangani bencana seperti itu atau gimana ya Pak ya? Boleh kita ngobrol terkait dengan masalah Destana ini tidak lepas dari pengalaman pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menghadapi bencana, Mas. Oke. Jadi kita mungkin masih ingat pada saat itu ada yang dinamakan pandemi COVID-19. Iya, betul. Nah, itu paling besar itu semua itu. Pandemi COVID-19 memberikan satu pembelajaran bagi kita bagaimana dibutuhkannya upaya kolaborasi dan sinergisitas dari tingkat masyarakat paling bawah. Bahkan sampai ke tingkat keluarga, Oke. bagaimana bisa lebih paham terkait dengan adanya potensi bencana. Oke. Oleh karena itu di Kabupaten Wonogiri kemarin di inisiasi Pak Bupati ini mendorong para kepala desa di Kabupaten Wonogiri untuk membentuk desa kelurahan tangguh bencana. Oke. Salah satu tujuannya ini adalah memang kembali ke amanat undang-undang bahwa bencana urusan bersama, semua pihak memiliki tugas dan tanggung jawab bersama Iya, untuk betul. upaya mewujudkan upaya penanggulangan bencana tersebut. Oke, siap. Nah, menurut Bapak sendiri, kalau di masyarakat Wonogiri sendiri itu sudah tingkat kesadarannya terkait dengan mitigasi bencana sudah baik atau belum sih Pak? Kalau menurut Bapak sendiri? Kalau menurut kami memang secara umum itu Iya. memang untuk mitigasi dengan adanya desa kelurahan tangguh bencana ini memang sudah berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Akan tetapi memang masih ada beberapa hal yang mungkin masih perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan kembali. Oke. Salah satu mungkin contohnya ini bagaimana budaya untuk menjaga kebersihan sungai misalkan. Oke. Karena kita tahu saat ini kemarin kami melaksanakan susur sungai, ternyata di sungai ini masih
banyak sekali terdapat sampah-sampah, Mas. Oke, jadi masyarakat masih belum terlalu sadar gitu ya berarti ya Pak ya. Mungkin sadar tapi kadang lupa, kadang khilaf mungkin seperti Iya, itu. kadang-kadang kilap. Oke, kalau untuk edukasi sendiri Pak, kan biasanya beda bencana, beda penanganan ya. Iya. Kalau peran dari BPDB sendiri untuk menginformasikan sampai ke desa-desa, Iya. biasanya tindakannya apa Pak untuk Iya. edukasi mereka? Untuk kita ruang edukasi kita nih memang setiap tahun ini ada kegiatan untuk KIE, jadi komunikasi, informasi dan edukasi kepada warga masyarakat. Oke. Ini sering kita laksanakan melalui forum-forum pembinaan di tingkat desa. Oke. Ini mengundang kita di BPBD untuk merefresh terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Oh. Termasuk juga ruang-ruang kita di sekolah. Jadi memang sebenarnya di BPBD bersama dengan Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, ini ada satu yang dinamakan Satuan Pendidikan Aman Bencana, Mas. Oh. Jadi di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, ini siswanya, gurunya, ini harus memiliki satu pengetahuan yang sama. Oh. Terkait dengan ketika terjadi bencana mereka harus melakukan apa, Betul. jalur evakuasinya seperti Iya, apa, betul sekali. kemudian nanti yang harus dilaksanakan oleh para murid kesempatan pertama itu apa, ketika terjadi gempa misalkan Iya. apa, harus lari atau berlindung terlebih dahulu. Ini Betul. menjadi satu yang harus disepakati kemudian dilaksanakan supaya ketika sewaktu-waktu terjadi bencana mereka siap untuk selamat bersama-sama. Betul. Karena kan biasanya kan kalau misalnya ada gempa kan, Iya. pokoknya lari Iya. kemana gitu kan banyak kan ya. Padahal- Jadi Ya. kalau misalnya untuk bencana kita contoh aja lah sederhana Pak. Misalnya kalau untuk bencana gempa gitu sebenarnya yang harus dilakukan apa sih Pak Oh, kalau iya. untuk masyarakat? Ketenangan dalam menghadapi bencana. Oke. Tenang ini bisa didapatkan ketika kita tahu harus apa ketika gempa terjadi. Oke. Jadi yang pertama, ketika gempa terjadi ini kita harus tetap tenang. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita harus melindungi diri kita terlebih dahulu. Oke. Jadi misal dengan di sekitar kita ini ada bantal misalkan, kita gunakan bantal untuk melindungi bagian vital kita. Oke. Kepala, kemudian bagian yang lain yang vital Iya. dilindungi supaya nanti kalau terjadi roboh dan sebagainya bisa aman. Oke. Kemudian ataupun ada tas, kalau pada saat sekolah Iya. di lingkungan sekolah ada meja, berlindung di bawah meja terlebih dahulu Oke. untuk mengamankan. Ketika nanti sudah selesai, baru nanti mengevakuasi diri melalui jalur-jalur evakuasi yang Sudah ditentukan. Oke. Nah, nanti ketika sudah menuju ke jalur evakuasi, nanti dicacahkan jumlah anggota dan sebagainya lengkap atau tidak, ada yang kurang atau tidak. Oke. Jadi kalau ada yang kurang, baru nanti dievaluasi, dicari, selamatkan seperti itu. Oh. Nah, kadang-kadang di upaya penanganan ataupun ketika terjadi bencana, niki yang pertama panik. Iya. Terutama mungkin kalau di rumah, pada saat di rumah ibu-ibu pasti teriak-teriak terlebih dahulu. Betul. Teriak-teriak, kemudian lari. Iya. Ketika jalur evakuasi tidak disepakati, mungkin pada saat malam terjadi, itu kuncinya tidak tahu, Betul. bingung-bingung nanti harus lari lewat pintu depan Betul. atau lewat belakang, kan Iya, menjadi betul. satu hal yang mungkin kontraproduktif. Iya. Termasuk ketika gempa belum selesai, kemudian warga masyarakat lari, ini ada satu kerawanan, Mas. Kerawanan mungkin ketika material berupa genteng, Iya. kemudian interior, Iya. ini jatuh, Plafonnya gitu. Mas. plafonnya jatuh, ini sangat berbahaya Oke. bagi kita semuanya. Jadi memang yang paling aman ini adalah menyelamatkan dengan potensi yang ada di sekitar kita. Kalau tidak ada barang atau apapun, kita bisa menggunakan tangan. Oh, Kita gitu. bisa duduk, drop di lantai, kita lindungi alat-alat vital kita seperti Oh, itu. gitu. Jadi langkah pertama lindungin dulu, jangan lari dulu ya. Lindungi diri sendiri Oke. terlebih dahulu. Karena biasanya di masyarakat kan kalau misalnya kita ngomong gempa gitu, gempa keluar kan biasanya langsung lari keluar kemana gitu kan. Ya betul Iya. tadi sih di real di masyarakat kadang-kadang kalau keluar kuncinya di mana nggak ngerti dan lain sebagainya, Iya. akhirnya malah bisa menjadi lebih berbahaya lagi Iya. gitu. Kalau untuk inovasi sendiri Pak, untuk di PPBD sendiri di Wonogiri yang sudah dilakukan selama ini mungkin bisa disampaikan ke Sobat Culik, mungkin Oke. ada yang belum disampaikan. Oke, Sobat Culik, jadi di BPBD Kabupaten Wonogiri dalam upaya penanggulangan bencana, ini kita memiliki satu kanal media sosial, Oke. yaitu melalui website, kemudian juga ada Instagramnya Oke. di BPBD Wonogiri.
Oke. Ini di BPBD Wonogiri ini ada satu video-video edukasi terkait dengan Oke. kebencanaan. Nanti silakan bisa di add juga Iya. nanti. Di situ nanti akan kita tampilkan edukasi-edukasinya. Termasuk juga di BPBD ini ada satu kanal aduan. Oh. Kanal aduan kebencanaan. Semua warga masyarakat ketika terjadi bencana bisa melaporkan melalui kanal Oke. aduan di situ. Ada nomor telepon atau juga ada melalui microsite. Nah, microsite ini nanti bisa diisi, nanti akan kita sampaikan ke pemangku kepentingan sampai ke tingkat bawah, termasuk juga kan kami nanti akan terjun untuk upaya penanggulangan bencana, menindaklanjuti Oke. laporan masyarakat. Oh gitu, jadi bisa lewat sosmed gitu ya, jadi Bisa. bisa misalnya aduan atau apa bisa Bisa. belajar dari sana juga ternyata Bisa. ya. Nah terakhir Pak, pesan untuk masyarakat Wonogiri supaya bisa lebih siap ketika menghadapi bencana, karena kita kan nggak ngerti kapan dan waktunya nih Pak. Monggo Pak bisa disampaikan ke teman-teman Sobat Culik juga. Oke, baik Sobat Culik, jadi terkait dengan kebencanaan ini kita mungkin ada beberapa pesan. Yang pertama tentunya dengan kita bisa mengetahui terkait dengan bagaimana bencana itu terjadi, kita bisa merubah yang namanya yang awalnya kita rubah kepanikan ini menjadi sebuah kesiapan. Oke. Kita rubah kepanikan menjadi kesiapan. Pastikan jadi Kemudian yang selanjutnya kita sebagai manusia juga dianugerahkan satu naluri, Ya. insting untuk melihat situasi di sekitar kita. kesiapan. Oke. Ada namanya mungkin ada perubahan-perubahan kondisi alam, misalkan di wilayah-wilayah lereng pegunungan ini tiba-tiba ada pohon yang tadinya lurus kemudian Mulai miring, kemudian ada punya sumur yang tadinya airnya jernih menjadi Ada keruh. Hmm. Kemudian misalkan kita di sekitar lereng ini ada kunci, biasanya pintu mudah kita buka tapi tiba-tiba sulit kita buka, ini Oke. mungkin berarti ada sesuatu yang salah di sekitar kita. Oke. Maka dengan sensor alamiah ini nanti ketika terjadi potensi ini segera berkoordinasi, segera menyelamatkan diri supaya Oke. tidak terjadi fatalitas dikarenakan bencana alam. Oke. Kemudian ada lagi Sobat Culik, yaitu ada satu pepatah bahwa mari kita selalu menjaga alam. Oke. Kita jaga kelestarian alam supaya nanti alam juga akan menjaga kita. Siap. Dengan sungai yang bersih ini Iya. nanti insya Allah tidak terjadi banjir. Dengan kita gemar melakukan penghijauan di sekitar, nanti pada saat kekeringan kita sumber air juga masih tetap terjaga. Kemudian longsor bisa kita cegah sehingga nanti keselamatan bisa lebih kita dapatkan bersama-sama. Oh. Kemudian yang terakhir satu pesan kearifan lokal kita, yaitu terkait dengan mari kita tingkatkan semangat gotong royong kita yang menjadi satu semangat masyarakat Kabupaten Wonogiri. Dengan gotong royong ketika terjadi potensi bencana kita mampu menyelamatkan diri kita, Iya. menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan orang lain, tidak mengenal istilah Superman. Oh. Jadi tidak ada satu orang super, Iya. yang ada adalah super team. Super team. Jadi Ya. gerak bareng gitu ya. Pak, ya? Bagaimana pentahelix tadi yang kami sampaikan dari pemerintah, Ya. TNI Polri, kemudian masyarakat, relawan, dunia usaha, media, Iya. ini menjadi bersatu bersama-sama kita wujudkan Kabupaten Wonogiri yang tangguh bencana bersama. Oke, siap. Luar biasa banget ya. Oke, pesannya banyak ya Sobat Culik semuanya. Pastikan semuanya tetap tonton juga karena penting banget ya. Karena teman-teman Sobat Culik nggak ngerti nih kapan kejadiannya dan apa yang akan terjadi nggak ngerti. Jadi pastikan teman-teman tahu cara penanganannya seperti apa, edukasinya. Jadi ketika ada bencana apapun itu, entah itu tanah longsor, banjir, gempa bumi, atau kayak megatrust tadi, teman-teman tetap bisa selamat dan juga menyelamatkan teman yang lain begitu. Oke, terima kasih sekali Pak udah datang di Culik. Nah ini ada kenang-kenangan merchandise, bisa Siap. diterima, bisa dipakai juga. Iya, terima Harapannya kasih, Mas. bisa lebih semangat lagi. Kalau ada semangat. bencana di Wonogiri bisa Siap. lebih siap lagi. Nggih. Dan luar biasa banget karena sudah banyak hal yang dulu saya ketika Wonogiri sering kekeringan sekarang sudah mulai turun semua. Dan luar biasanya juga mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih siap Iya. lagi begitu. Siap. Oke, terima kasih Oke, Pak. kami juga terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada Oke. ruang untuk komunikasi dengan Betul.
masyarakat melalui nyulik Iya. ini, sobat culik. Ini mudah-mudahan ini bisa meningkatkan upaya kita bersama-sama mewujudkan warga masyarakat Wonogiri yang tangguh bencana. Amin, siap. Oke, sobat culik semuanya, kita sudah ngobrol banyak gimana caranya untuk kita bisa menjadi masyarakat yang tangguh bencana. Nah, buat sobat culik semuanya yang punya teman atau saudara atau ada orang yang wah ini bagus sekali nih untuk diculik nih, silakan tulis di kolom komentar. Pasti nanti kita akan cek dan kita akan culik begitu. Oke, itu dari saya Om Yusia. Tetap sehat dan tetap semangat. Dadah. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar penuh badai.